Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, kita kembali berjumpa di malam Ahad untuk bersama-sama kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi isi kandungannya, yang kita harapkan Allah memberikan banyak keberkahan kepada kita semua. Masuk di ayat yang ke-75 dari surat Al-Baqarah, masih terkait dengan kisah orang-orang Yahudi, Bani Israel. Ini cukup panjang ya di surat Al-Baqarah, agar kita paham betul bagaimana sejarah mereka itu. Ya, karena Allah menjadikan pelajaran, dan memang ini adalah penjabaran dari Al-Fatihah yang kita baca, ya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Dan siapa itu? Yahudi. Sehingga kita diberitahu banyak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejarah Yahudi terus berlanjut sampai sekarang, di mana mereka kita lihat menjajah muslimin ya di Palestina, mengusir, menjajah, membunuh, ya sampai sekarang terus melakukan serangan-serangan kepada kaum muslimin, mengotori Masjidil Aqsa yang suci, yang dimuliakan, ya sebagai masjid suci yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Karena Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang-orang Palestina saja, ya, tapi adalah masjid seluruh muslimin di dunia. Ya, maka ini harus menjadi perhatian kita, di mana peran besar umat Islam hari ini adalah, ataupun misi besar ya, adalah mampu membebaskan Masjidil Aqsa itu dari cengkeraman Yahudi. Nah, itu yang harus menjadi cita-cita besar kita, karena Masjidil Aqsa ini bukan persoalan perebutan tanah ya dan sebagainya, tapi ini persoalan akidah, Makanya begitu panjang lebar Allah jelaskan tentang sifat orang-orang Yahudi ini, agar kita bersiap untuk menghadapi mereka, ya, bersiap untuk menghadapi mereka. Dan di mana nanti juga Rasulullah mengabarkan kepada kita, di akhir zaman kalian akan memerangi Yahudi sampai batu ya, pohon itu bisa berbicara, membantu kepada orang muslim. Batu dan pohon itu bisa bicara, mengatakan ya muslim ta'al ya warai Yahud, wahai muslim kemarilah, di belakangku ini ada orang Yahudi, faktulhu, maka bunuhlah dia, membantu, kecuali pohon gorkot ya, kata Rasulullah. Nah, ternyata orang Yahudi juga membaca hadis ini. Akhirnya mereka menanam pohon-pohon gorkot di pemukiman mereka ya, tapi tetap tidak akan menghalangi kehancuran mereka nanti di akhir zaman, akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi Al-Quran ini bukan hanya bicara sejarah masa lalu saja, tapi dia petunjuk hingga hari ini, hingga masa depan yang akan kita hadapi itu. Karena sejarah Yahudi bukan sejarah masa lalu, tapi sejarah sekarang, bahkan sejarah akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan di sini kita beri judul yaitu jauhnya ya Yahudi itu dari harapan beriman.
Ya, dengan ayat-ayat sebelumnya yang sudah dijelaskan bagaimana watak ya orang-orang Yahudi itu yang sangat keras. Ya, ayat sebelumnya itu bahkan lebih keras dari batu, dengan berbagai tanda kekuasaan, mujizat yang ditampakkan di hadapan mereka. Ya, mereka sangat sulit sekali untuk mau beriman. Makanya di sini kepada Nabi dan juga tentu kepada umatnya, ya Allah mengatakan, afatatma'una, apakah kalian, ya wahai orang-orang Islam, Rasulullah dan umatnya berharap, an yu'minu, agar mereka beriman, lakum, kepada kalian. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah tsumma yuharrifuna. Dan sungguh segolongan dari mereka telah mendengarkan firman Allah, ya maksudnya adalah Taurat ya, yang diturunkan kepada mereka, tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya, ya, menyelewengkannya. Ya, bagaimana mungkin ya mereka mau beriman, mau mengikuti ya ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka ini sudah berani ya merubah kitab Allah, merubah kalam Allah. Itu kan tingkat kedurhakaan yang luar biasa. Ya, dan itu sudah dilakukan oleh mereka. Ya. Nah, makanya dalam faktanya ya sangat sedikit orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Islam itu. Sejak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya karena memang watak mereka seperti itu, keras hati mereka. Dari rahib ya, istilahnya kalau Yahudi itu apa? Rabi ya, rabinya itu, atau dalam Al-Qur'annya disebut arbab ya, atau ruhban. Itu kan hanya satu orang saja ya dari rahib ya yang berilmunya dari mereka, itu Abdullah bin Salam yang masuk Islam ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lainnya tidak. Ya, bahkan kan ada kisah ada seorang Yahudi yang berzina ya lalu akan dihukum rajam itu. Saya bertanya, coba lihat di kitab kalian bagaimana tertulisnya hukum bagi yang berzina itu, apakah dirajam ataukah tidak. Lalu mereka melihat ya kitab mereka itu, nah, ternyata ada yang ditutupi oleh tangan mereka itu. Yang ditutupi oleh tangan mereka itu isinya adalah perintah untuk merajamnya. Nah, maka Abdullah bin Salam memberitahu, coba disuruh dibuka itu tangannya, di situ ada tertulis gitu ya. Dan ini orang Yahudi itu kan dirajam. Kemudian juga sebelum mereka tahu ya Abdullah bin Salam itu masuk Islam, Abdullah bin Salam itu belum menampakkan diri, belum tahu. Ada berkumpul ya para rabi Yahudi ya, tokoh-tokoh Yahudi itu, ditanya oleh Rasulullah, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam itu? Ya, mereka mengatakan, oh dia adalah tokoh kami yang kami segani, yang kami hormati gitu. Gitu. Ternyata kemudian apakah kalian tahu bahwa dia sudah masuk Islam? Lalu disuruh keluar Abdullah bin Salam itu, menyampaikan kepada mereka. Maka seketika mereka berubah ya, pandangan mereka kepada Abdullah bin Salam. Jadi sangat sedikit sekali ya yang masuk Islam dari kalangan Yahudi itu. Ya mungkin sekarang juga ada, cuma ya sangat sedikit ya, seperti itu. Sangat sedikit sekali. Nah, ini sebagaimana juga dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya mereka tidaklah beriman kecuali sedikit. Sehingga kebanyakan mereka itu sangat durhaka, sangat memusuhi ya kepada umat Islam. Makanya nanti ayat-ayat berikutnya itu, walan tardo angkal Yahudi, tidak akan pernah ridho kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti milah ya ajaran mereka. Nah, ini dijelaskan dalam riwayat
ya di dalam hadis. Jadi sekelompok orang yang mendengar firman Allah, ini maksudnya adalah para rabinya, para orang-orang yang berilmu dari mereka yang paham. Dikumpulkan itu sebanyak 70 orang. Ya, ada 70 orang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan di situ mereka mendengarkan firman Allah. Ya, dibacakan kepada mereka firman Allah. Lalu ketika mereka kembali kepada kaumnya, ya ternyata yang mereka sampaikan kepada kaumnya, kepada orang-orang awamnya itu ternyata berbeda dengan apa yang mereka terima. Hukum-hukum yang ditetapkan, ya ada perintah, ada larangan. Gitu. Ketika disampaikan itu mereka merubahnya sesuai keinginan mereka. Itu yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui itu, menyadari, sengaja melakukan itu. Ya, bahkan nanti di ayat berikutnya bahkan mereka menulis, ya, mengarang sendiri, menambah-nambahi. Lalu kepada orang awamnya itu dikatakan ini dari Allah, ini dari sisi Allah. Gitu ya. Sampai mereka berani untuk merubah, ya, firman Allah, menambah-nambahi dan sebagainya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman. Nah, ini dari kalangan Yahudi juga ada yang menjadi munafik. Jadi orang-orang munafik tidak hanya dari penduduk Madinah yang musyrik asalnya, ya, tapi juga dari orang Yahudi ada yang pura-pura masuk Islam. Wa idza khala ba'duhum, dan apabila kembali sebagian mereka kepada sebagian yang lain, qalu, mereka mengatakan, atuhadditsunahum, apakah kalian bicarakan kepada mereka orang beriman, bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang telah Allah bukakan untuk kalian, liwahajukum bihi inda rabbikum, agar mereka mendebat kalian dengannya di sisi Tuhan kalian, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal. Ini maksudnya perkataan sebagian orang Yahudi, ya, yang tidak munafik kepada orang-orang Yahudi yang munafik itu, karena awalnya mereka menyatakan diri beriman, ya, sehingga memberitahukan dengan yang Allah bukakan, ya, kepada mereka. Ini ditafsirkan di dalam tafsirnya, dijelaskan paling tidak ada 3 maknanya itu yang Allah bukakan, ya, kepada. Yang pertama tentang berita atau sifat-sifat Nabi Muhammad yang akan menjadi nabi yang terakhir. Jadi orang-orang yang menyatakan diri beriman, ya, lalu kemudian kembali kafir lagi, ketika kembali ke kaum mereka, yaitu oleh sebagian yang lain itu disalahkan, ya, itu ditegur bahwa apakah kalian ini menyampaikan kepada mereka, kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya, ya, tentang yang mereka terima dari Allah, yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir yang sebetulnya sudah tercatat di kitab mereka. Jadi ini kan berarti kisah ini Yahudi di zaman Nabi Muhammad, ayat 76 ini kan. Dari ayat 75 juga kan itu berbicara Yahudi pada saat zaman Nabi Muhammad. Kalau yang sebelumnya kan dari kisah Nabi Musa. Nah, ini kan berarti ada keselarasan, ya, keselarasan antara orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa sampai di zaman Nabi Muhammad, dan akan seterusnya seperti itu. Ya, ada keselarasan watak mereka. Yang kedua maknanya juga
hukuman, berupa hukuman yang Allah timpakan kepada mereka. Ya, yaitu di ayat sebelumnya sudah kita bahas ya, mereka kan ada yang dikutuk menjadi kera gitu ya. Nah, makanya pernah di dalam peristiwa perang melawan satu kabilah mereka yang terakhir, yaitu kabilah Bani Quraisyah. Di Madinah itu ada 3 kabilah besar ya, Yahudi itu. Ya, dan 3-tiganya melanggar perjanjian ya dengan Rasul. Padahal Rasulullah sudah membuat perjanjian damai untuk tinggal bersama-sama di Madinah itu. Itu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Yang pertama kali melanggar itu Bani Qainuqa tahun kedua Hijriah. Bahkan mereka merasa kuat, punya pasar sendiri, pasar Bani Qainuqa, punya persenjataan. Ya, tapi kemudian dapat dikalahkan dan mereka diusir. Baru nanti tahun keempat Bani Nadir juga diusir, dan terakhir Bani Quraisyah ya di tahun kelima Hijriah. Nah, Rasulullah pernah mengatakan kepada mereka, ya ikhwanal qiradata wa ya ikhwanal khanazir wa ya abadat taghut. Ketika mengepung ya, karena Bani Quraisyah itu saat itu mereka berkhianat, menusuk dari belakang. Karena Rasulullah pada saat itu kan sedang menghadapi pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab koalisi ya, koalisi itu kan yang menjadi sebab ya yang mengobarkan, yang mengumpulkan itu ya, yang menghasut itu orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi Bani Nadir menghasut orang-orang kafir Quraisy, kemudian orang-orang kafir di sekitar Mekah dan Madinah itu dikumpulkan sampai ada 10.000 orang mengepung ya Rasulullah. Nah, orang-orang Yahudi Bani Quraisyah itu kan masih ada di Madinah. Ya, maka itu digambarkan di surah Al-Ahzab itu bagaimana Rasul menghadapi musuh di depan dan di belakang. Sampai setelah selesai Ahzab itu, orang kafir tidak bisa ya menaklukkan kaum muslimin. Karena situ pakai strategi apa, Pak? Khandaq ya, khandaq itu parit. Dibuat parit ya atas usulan Salman Al-Farisi ya, orang Persia. Kami dulu kalau ada yang nyerang itu membuat parit. Itu kan nggak ketahuan, pas mau nyerang tiba-tiba ada parit besar, mereka tidak bisa melewatinya. Ketika pulang, nah baru menghadapi Yahudi Bani Quraisyah itu. Maka dipanggillah oleh Rasulullah, ya ikhwan al-kir, wahai saudara-saudaranya kera, itu wahai saudara-saudaranya babi, ya wahai para penyembah tagut. Nah, itu orang-orang Yahudi heran kenapa Rasul bisa tahu. Ya, dan mereka menyalahkan sebagian lain yang pura-pura masuk Islam ini, bahwa mereka sudah menyampaikan rahasia mereka itu kepada Rasulullah. Itu maka ini makna dari bima fatahallahu alaikum, ya Allah bukakan untuk kalian. Ya. Itu makna yang kedua, jadi hukuman yang Allah timpakan kepada mereka. Yang ketiga juga maknanya adalah hukum-hukum yang lain, ketetapan, perintah dan larangan yang diberikan kepada mereka. Ya, dan tentu Rasulullah tidak perlu berita dari mereka juga, ya Rasulullah bisa tahu melalui wahyu yang Allah berikan. Begitu. Nah, ini ada ya orang-orang munafik, mereka pura-pura masuk Islam dan tentu ingin mengetahui apa yang ada pada kaum muslimin ya, berita-berita gitu. Awala ya'lamun anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, maka di sini ditegaskan, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah itu mengetahui yang mereka rahasiakan dan yang mereka tampakkan. Jadi kalaupun mereka tidak memberitahukan kepada Nabi, Allah sudah tahu.
Dan Allah akan memberitahu kepada Nabi Muhammad. Buktinya semua ya tentang rahasia, tentang watak karakter mereka ya itu dibongkar oleh Allah semua. Diberitahukan kepada Nabi Muhammad dan diberitahukan kepada kita sekarang yang membaca, yang mengkajinya. Dan ini semua adalah kebenaran isinya. Tidak akan meleset ya apa yang Allah sampaikan itu. Semuanya adalah benar. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang buta huruf, bodoh, tidak bisa baca dan tulis. Artinya maksudnya orang-orang awam di antara mereka ya, mereka tidak mengetahui kitab Taurat illa amaniya, kecuali hanya angan-angan saja, wa innahum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka melainkan hanya menduga-duga saja. Ya, nah inilah yang kemudian menuruti saja apa kata yang dianggap ulama gitu ya oleh mereka, yang dianggap rabi-rabinya itu ya oleh rabi-rabinya itu dikarang-karang begitu saja. Ya, yang mereka katakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Ya, sehingga mereka dibodohi. Ya, nah ini yang dilakukan ya oleh orang-orang Yahudi itu, sehingga kitab Taurat ya yang diberikan kepada mereka sudah ada campur tangan mereka, tidak lagi ada yang asli, sudah bercampur gitu ya antara firman Allah dengan perkataan mereka ya, sehingga secara hukumnya ya sudah dihapus ya, sudah dinasa diganti dengan Al-Quran. Ya makanya tidak ada lagi tidak boleh ya orang kemudian mengikuti kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, karena itu sudah dihapus. Ya sudah tidak dibenarkan lagi. Walaupun di situ ada firman Allahnya gitu. Ya tapi sudah bercampur dengan perkataan manusia. Ya makanya ada yang namanya kisah Israiliyat, ya kisah-kisah Israiliyat yang berasal dari Taurat ya, terutama tadi ya ada sebagian ya orang-orang Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam, juga ada Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, itu dari kalangan tabi'in ya, ada beberapa orang yang berasal dari Yahudi. Tentu mereka dulunya mendapat cerita-cerita ketika masih Yahudi, dan memang ada korelasinya dengan Al-Quran. Ada kisah-kisah di Al-Quran ya, lalu mereka pernah mendengar gitu, ketika menjadi Yahudi itu di kitab Taurat mereka ya, kadang ada rinciannya gitu ya yang lebih detail. Tapi kata Rasulullah dalam hal Israiliyat ini memang kita kalau memang persis seperti Al-Quran ya berarti kan kita yakini, karena itu jelas di Al-Quran atau di hadis juga ada gitu. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran hadis ya jelas ditolak kalau bertentangan. Nah yang ketiga kemungkinannya tidak bertentangan ya, tapi juga tidak sama persis gitu, jadi ada tambahan-tambahan informasi. Nah ini yang kita istilahnya tawakuf ya, artinya ditangguhkan, kita tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya ya, terhadap Israiliyat ini. Makanya ada juga dikemukakan di dalam tafsir para ulama ya, kisah-kisah ini sebagai penjelasan yang lebih detailnya itu. Tapi yang jelas ya, baik Taurat kemudian Injil itu sudah mengalami campur tangan manusia. Nah berbeda dengan Al-Quran yang Allah akan selalu jaga sampai hari kiamat, tidak akan ada perubahan sedikit. Ini merupakan janji Allah di surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, ya, az-zikr, peringatan, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Itu sebagai jaminan dari Allah, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini tidak akan ada perubahan, tidak akan terjadi perubahan. Dijaga oleh Allah. Baik dijaga itu dengan doa, dengan tulisannya, dan juga dengan hafalan. Ya, yang dihafal oleh kaum muslimin sekarang, ya, banyak sekali orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu sebagai bentuk penjagaan Allah, ya, terhadap Al-Quran ini tidak akan berubah sampai hari kiamat. Begitu, ya, di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya, kalau kita hayati lagi lebih dalam, ya, insya Allah kita akan menemukan kandungan-kandungan mutiara yang tak terhingga, ya, yang tentunya bermanfaat, ya, menjadi petunjuk, inspirasi gitu, ya, bagi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan. Ustaz, tadi ada pohon berkat yang bisa seolah-olah membela Yahudi gitu ya. Saya pikir itu menyalahi sunnah turun bisa. Sunnah apa? Sunnah turun. Oh, sunnah turun. Kok bisa itu kenapa? Wallahu a'lam. Kalau kenapanya memang tidak dijelaskan dalam hadis, hanya disebutkan pohon gorkol itu pohonnya Yahudi, ya. Jadi mungkin orang Yahudi itu sangat senang gitu, ya, dengan pohon ini, jadi dinisbatkan, ya, kepada mereka, ini pohonnya mereka gitu. Sehingga membela gitu, ya. Walaupun pohon itu, ya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan, karena bukan makhluk yang mukallaf, ya. Ya, pohon, hewan itu kan nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Tapi dari antara makhluk-makhluk ini, ya, kayak hewan-hewan, pohon itu kan ada yang bersama dengan orang-orang yang beriman gitu, ya, bersama dengan orang-orang kafir. Nah, itu wajar saja seperti itu, sebagai fasilitas yang Allah berikan. Ada tentaranya orang beriman, ya, tentaranya orang-orang kafir. Nggak ada, sudah bercampur dan tidak tahu, tidak bisa kan memisahkan mana yang asli, mana yang bukan. Sehingga kan ada sebagian yang aslinya itu merupakan diantaranya berisi kabar-kabar gitu, ya, yang akan terjadi seperti kenabian Nabi Muhammad, itu kan sudah dijelaskan di situ ciri-cirinya. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, ya, sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan itu. Berarti itu kan betul gitu, ya, wahyu dari Allah. Begitu, ya, wallahu a'lam. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.